Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. B2 dan untuk teman-teman sekalian yang saya banggakan, perkenalkan nama saya Cindy Alaida sebagai MC yang akan memimpin jalannya diskusi pada hari ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu anggota kelompok 4 yang di mana anggotanya bernama 1A Delia Indung Mas Ito sebagai pemateri, Altarik Aldi Sulistia sebagai pemateri, Revi sebagai moderator, Ruli sebagai notulen, Cindy sebagai MC, Vanessa sebagai pemateri. Adapun materi yang akan disampaikan pada hari ini yaitu tentang rheumatoid arthritis. Rangkaian acara yang akan kita lewati pada diskusi hari ini antara lain satu pembukaan, 2 penyampaian materi yang akan disampaikan oleh teman-teman kita, dan yang terakhir kesimpulan yang disampaikan oleh notulen. Untuk berjalannya diskusi pada hari ini, saya selaku MC menyerahkannya kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Perkenalkan, saya Revi Rahmadani sebagai moderator yang akan membantu jalannya presentasi pada siang hari ini dengan judul Alasan Keperawatan pada Pasien dengan Rheumatoid Arthritis yang akan disampaikan oleh presentator yaitu yang pertama Delia Indung Mas Ito, yang kedua Vanessa Ali, yang ketiga Aldi Sulistia. Kepada presentator persilahkan. Asuhan keperawatan pasien dengan rheumatoid arthritis. Definisi. Artritis reumatoid adalah kumpulan gejala atau sindrom yang berjalan secara kronik dengan ciri kadang non-spesifik, sendi perifer, atau di luar aksis skeletal. Biasanya simetris mengakibatkan kerusakan yang progresif. Makin lama makin rusak, tergolong penyakit yang tidak diketahui penyebabnya. Awal kadang sering disertai stres baik fisik maupun emosi. Rheumatoid arthritis merupakan penyakit inflamasi non-bakterial yang bersifat sistemik, progresif, cenderung kronik, dan mengenai sendi serta jaringan ikat sendi secara sistemis. Etiologi. Penyebab artritis reumatoid belum diketahui secara pasti, walaupun banyak hal mengenai patogenesis telah terungkap. Faktor genetik dan beberapa faktor lingkungan telah lama diduga berperan dalam timbulnya penyakit ini. Kecenderungan wanita untuk menderita artritis reumatoid dan sering dijumpai remisi pada wanita yang sedang hamil menimbulkan dugaan terdapatnya faktor keseimbangan hormonal sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap penyakit ini. Walaupun demikian, karena pembenaran hormon estrogen eksternal tidak pernah menghasilkan perbaikan sebagaimana yang diharapkan, sehingga kini belum berhasil dipastikan bahwa faktor hormonal memang merupakan penyebab penyakit ini. Ada beberapa yang dikemukakan mengenai penyakit rheumatoid arthritis yaitu 1. Infeksi Streptococcus hemolyticus dan Streptococcus non-hemolyticus. 2. Endokrin. 3. Autoimun. 4. Metabolik, faktor genetik, serta faktor pemicu lingkungan. Kelainan yang dapat terjadi pada suatu artritis reumatoid yaitu A. Kelainan pada daerah artikuler pada stadium 1, yaitu stadium synovisitis. Stadium 2, yaitu stadium destruksi. Stadium 3, yaitu stadium deformitas. B. Kelainan pada jaringan extra-artikuler. Perubahan patologis yang dapat terjadi pada jaringan extra-artikuler adalah otot, terjadi miopati, nodul subkutan, pembuluh darah
perifer terjadi proliferasi tunika intima, lesi pada pembuluh darah arteriol dan venosa, kelenjar limfe, terjadi pembesaran limfe yang berasal dari aliran limfe sendi, hiperplasi folikuler, peningkatan aktivitas mengakibatkan splenomegali. Saraf, terjadi nekrosis vokal reaksi epiteloid serta infiltrasi leukosit. Yang terakhir viscera. Patofisiologi. Fagositosis kompleks imun oleh sel radang akan disertai oleh pembentukan dan pembebasan radikal oksigen bebas, produksi protease, kolagenase, dan enzim-enzim hidrolitik lainnya. Enzim-enzim ini akan menyebabkan destruksi jaringan sendi, memecahkan tulang rawan, ligamentum, tendon, dan tulang pada sendi. Proses ini diduga adalah bagian dari suatu respon autoimun terhadap antigen yang diproduksi secara lokal. Enzim-enzim tersebut akan memecahkan kolagen sehingga terjadi edema, proliferasi membran sinoval. Masuknya sel radang ke dalam sinoval akibat pengendapan kompleks imun yang menyebabkan terbentuknya panus yang merupakan elemen paling destruktif dalam patogenesis artritis reumatoid. Panus merupakan jaringan granulasi yang terdiri dari sel fibroblast yang berproliferasi, mikrovaskuler, dan berbagai jenis sel radang. Panus akan menghancurkan tulang rawan dan menimbulkan erosi tulang. Akibatnya adalah menghilangkan permukaan sendi yang akan mengganggu gerak sendi. Otot akan turut terkena karena serabut otot akan mengalami perubahan degeneratif dengan menghilangkan elastisitas otot dan kekuatan kontraksi otot. Selain itu, juga akan timbul rasa nyeri, pembengkakan, panas, eritmia, dan gangguan fungsi pada sendi akibat proses inflamasi. Manifestasi klinis, stadium awal, malaise, penurunan berat badan, rasa capek, sedikit demam, dan anemia. Gejala lokal yang berupa pembengkakan, nyeri, dan gangguan gerak pada sendi, mata karpofalangeal, pemeriksaan fisik, tenosinovitas pada daerah ekstensor pergelangan tangan dan fleksor jari-jari. Pada sendi besar, misalnya sendi lutut, gejala peradangan lokal berupa pembengkakan, nyeri, serta tanda-tanda efusi sendi. Stadium lanjut, perusakan sendi dan deformitas yang bersifat permanen. Selanjutnya timbul atau ketidakstabilan sendi akibat ruptur tendo atau ligamen yang menyebabkan deformitas reumatoid yang khas berupa deviasi ulnar jari-jari, deviasi radial atau volar pergelangan tangan, serta valgus lutut dan kaki. Ada beberapa gejala yang lazim ditemukan pada penderita artritis reumatoid. Gejala klinis ini tidak harus timbul sekaligus pada saat yang bersamaan oleh karena penyakit ini memiliki gejala klinis yang sangat bervariasi, antara lain A. Gejala-gejala konstitusional, misalnya lelah, anoreksia, berat badan menurun, dan demam. Terkadang kelelahan dapat demikian hebatnya. B. Pentingnya untuk membedakan nyeri yang disebabkan perubahan mekanis dengan nyeri yang disebabkan inflamasi. Nyeri yang timbul setelah aktivitas dan hilang setelah istirahat serta tidak timbul di pagi hari merupakan tanda nyeri mekanis. Sebaliknya, nyeri inflamasi akan bertambah berat pada
di hari saat bangun tidur dan disertai kaku sendi atau nyeri yang hebat pada awal gerak dan berkurang setelah melakukan aktivitas. Komplikasi. 1. Nodulus rheumatoid eosinophil dapat terbentuk pada katup jantung atau pada paru, mata atau limpa. Fungsi pernapasan dan jantung dapat terganggu. 2. Anemia. Karena kegagalan sumsum tulang untuk menghasilkan cukup sel-sel darah merah baru. 3. Kerusakan pada jaringan paru atau paru artritis. 4. Cedera pada tulang belakang saat tulang leher menjadi tidak stabil sebagai akibat dari rheumatoid arthritis. Pemeriksaan penunjang akan dilanjutkan oleh teman saya, Vanessa. Pemeriksaan penunjang. Yang pertama ada tes faktor rheumatoid, biasanya positif pada lebih dari 75% pasien artritis rheumatoid, terutama bila masih aktif. Sisanya dapat dijumpai pada pasien Lapre, tuberkulosis paru, sirosis hepatis, hepatitis infeksiosa, endokarditis, bakterialis, penyakit kolagen dari dan sarkoidosis. Yang kedua ada pemeriksaan laju endap darah atau LAD. Yang pertama ada protein C aktif biasanya meningkat. Kedua leukosit normal atau leukosit meningkat sedikit. Ketiga ada trombosit meningkat. Keempat ada kadar albumin serum turun dan globulin naik. Selanjutnya, yang ketiga, pada pemeriksaan rongsen, semua sendi dapat terkena, tetapi yang sering adalah metatar sofalang dan biasanya simetris. Sendi sakroiliaka juga sering terkena. Pada awalnya terjadi pembengkakan jaringan lunak dan demineralisasi juxta artikular, kemudian terjadi penyempitan ruang sendi dan erosi. Yang keempat, ada pemeriksaan radiologi. Pada penderita RA ini biasanya didapati tanda-tanda dekalsifikasi pada sendi yang berkena. Pemeriksaan fotorongsen dilakukan untuk melihat progresivitas penyakit RA. Pemeriksaan ini dapat memonitor progresivitas dan sendi jangka panjang. Fotorongsen biasanya ditemukan deformitas tulang. Pada tahap awal, penyakit biasanya tidak ditemukan kelainan pada radiologi, kecuali pembengkakan jaringan lunak. Selanjutnya, 5. Pemeriksaan radiologi pada penderita RA. Biasanya didapati tanda-tanda dekalsifikasi pada sendi yang terkena. Pemeriksaan fotorongsen dilakukan untuk melihat progresivitas penyakit RA. Pemeriksaan ini dapat memonitor progresivitas dan kerusakan sendi jangka panjang. Fotorongsen biasanya ditemukan deformitas tulang. Pada tahap awal penyakit, biasanya tidak ditemukan kelainan pada radiologi kecuali pembengkakan jaringan lunak. Keenam, pemeriksaan cairan cyanova dibagi menjadi 2. Yang pertama, warna kuning sampai putih dengan derajat kekeruhan yang menggambarkan peningkatan jumlah sel darah putih. Yang kedua adalah leukosit 5.000 sampai 50.000, menggambarkan adanya proses inflamasi yang didominasi oleh sel neutrofil dalam kurang 65%. Penata laksanaan farmakologi, yang satu ada OAIN atau obat antiinflamasi non-steroid diberikan sejak dini untuk mengatasi nyeri sendi akibat inflamasi yang sering dijumpai. AIN yang dapat diberikan adalah yang pertama aspirin, kedua ibuprofen, naproxen, tiroxicam, diclofenac, dan sebagainya. Selanjutnya ada DMARD atau Disease Modifying Anti-Rheumatoid Drug. Digunakan untuk melindungi rawan sendi dan tulang dari proses destruksi akibat artritis rheumatoid. Mula khasiatnya baru terlihat setelah 3-12 bulan kemudian. Setelah 2-5 tahun, maka efektivitas dalam menekan proses rheumatoid akan berkurang. Jenis-jenis yang digunakan adalah yang pertama ada chloroquine, dan yang kedua ada sulfasalazine.
Non-farmakologi, ada pendidikan pada pasien mengenai penyakit dan penata laksanaan yang akan dilakukan sehingga terjalin hubungan baik dan terjamin ketaatan pasien untuk tetap berobat dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua ada rehabilitas, bertujuan meningkatkan kualitas harapan hidup, caranya dengan mengistirahatkan sendi yang terlibat kasihan, pemanasan, dan sebagainya. Asuhan keperawatan. Pengkajian identitas pasien, nama Nyonya S, umur 21 tahun, status perkawinan menikah, pekerjaan wira swasta, kualitatif Nyonya S mengatakan nyeri timbul pada saat terlalu banyak melakukan aktivitas sehari-hari. Jika terkena dingin dan jarang minum air putih, keluhan yang dialaminya akan berkurang jika klien beristirahat dan minum obat dari pelayanan kesehatan. Kuantiti Nyonya S mengatakan merasa kurang nyaman ketika lutut dan pergelangan kaki terasa nyeri seperti ditusuk-tusuk. Region Nyonya S mengatakan nyeri terjadi di bagian lutut dan pergelangan kaki. Severity Nyonya S mengatakan nyeri pada bagian lutut dan pergelangan kaki seperti ditusuk-tusuk dengan skala nyeri 6 diukur dengan menggunakan numeric rate scale 0 sampai 10. Riwayat kesehatan terdahulu, Nyonya S pernah dirawat di Rumah Sakit Internasional Hospital. Riwayat kesehatan keluarga, Nyonya S pernah menderita penyakit diabetes mellitus dan rematik. Nenek Nyonya S pernah menderita penyakit sepertinya. Riwayat keadaan psikosis. Pemeriksaan fisik, keadaan umum pasien, keadaan pasien komposimetis, tampilan sesuai dengan usia, wajah akral, hangat, badan tampak bersih. Tanda-tanda vital, suhu tubuh 36,5 derajat, nadi 82 kali per menit, skala 6, tekanan darah 120 per 80 mmHg, pernapasan 22 kali per menit, tinggi badan 160, berat badan 75 kg. Next. Next. Analisa data. Yang pertama, data objektif. Klien mengeluhkan nyeri pada pergelangan kaki dan lutut. Klien mengatakan nyeri seperti ditusuk-tusuk. Klien mengatakan nyeri timbul pada saat banyak aktivitas sehari-hari jika terkena dingin dan jarang minum air putih. Penyebabnya peradangan sendi, kelainan pada tulang, erosi tulang, dan kerusakan pada tulang rawan. Data objektifnya skala nyeri 6. Klien tampak meringis dan tampak memegangi kakinya. Kaki klien agak sedikit membengkak. Pemeriksaan tanda-tanda vital, tekanan darah 120-80 mmHg, frekuensi 82 kali per menit, frekuensi pernapasannya 22 kali per menit. Penyebabnya ruptur tendon secara parsial atau total dan nyeri. Masalahnya adalah nyeri akut. Selanjutnya ada data objektif. Klien mengatakan pergelangan kaki terasa linu dan kesemutan pada saat melakukan aktivitas. Data objektif, klien tampak mengurut kakinya, kaki agak sedikit membengkak pada saat berjalan, kaki sebelah kanan agak sedikit terangkat. Deformitas masalahnya adalah deformitas skeletal, nyeri pada ekstremitas bawah, penurunan kekuatan otot, keterbatasan aktivitas, gangguan mobilitas fisik. Masalah perawatannya adalah gangguan mobilitas fisik. Nyeri akut berhubungan dengan peradangan sendi. Yang kedua ada kerusakan mobilitas fisik berhubungan dengan deformitas skeletal pada kaki sendian. Untuk intervensi bisa dilanjutkan oleh Alta. Intervensi nomor 1 yaitu diagnosa nyeri akut berhubungan dengan peradangan sendi.
Tujuan dan kriteria hasilnya yaitu tujuannya pain level, pain control, comfort level. Kriteria hasilnya mampu mengontrol nyeri atau tahu penyebab nyeri, mampu menggunakan teknik non farmakologi untuk mengurangi nyeri, mencari bantuan. 2. Melaporkan bahwa nyeri berkurang dengan menggunakan manajemen nyeri. 3. Mampu mengenali nyeri, skala intensitas, frekuensi, dan tanda nyeri. Menyatakan rasa nyaman setelah nyeri berkurang. Tekniknya yaitu pain management. 1. Lakukan pengkajian nyeri secara komprehensif, termasuk lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan faktor presipitasi. 2. Kontrol lingkungan yang dapat mempengaruhi nyeri seperti suhu, ruangan, pencahayaan, dan kebisingan. 3. Ajarkan teknik non-farmakologi. 4. Tingkatkan istirahat. 5. Kolaborasikan dengan dokter jika ada keluhan dan tindakan. Dan 2. Diagnosa kerusakan mobilitas fisik berhubungan dengan deformitas skeletal pada persendian. Noknya joint movement aktif, mobility level, self-care, ADLS, transfer performance. Kriteria hasilnya 1. Klien meningkatkan dalam aktivitas fisik. 2. Mengerti tujuan dari peningkatan mobilitas. 3. Memverifikasikan perasaan dalam meningkatkan kekuatan dan kemampuan berpindah. 4. Memperagakan penggunaan alat bantu untuk mobilisasi. Tekniknya exercise therapy, yaitu ambulation. 1. Monitoring vital signs sebelum atau sudah latihan dan lihat respon pasien saat latihan. 2. Ajarkan pasien atau tenaga kesehatan lain tentang teknik ambulasi. 3. Kaji kemampuan klien dalam mobilisasi. 4. Latih pasien dalam pemenuhan kebutuhan ADLS secara mandiri sesuai kemampuan. 5. Dampingi dan bantu pasien saat mobilisasi dan bantu penuhi kebutuhan ADLS. 6. Berikan alat bantu jika klien memerlukan. Kesimpulan, rheumatoid arthritis merupakan penyakit autoimun yang mengenai jaringan persendian dan sering juga melibatkan organ tubuh lainnya yang ditandai dengan terdapatnya sinovitis erosif sistemik. Rheumatoid arthritis atau RA adalah penyakit inflamasi kronik dan progresif yang mempengaruhi struktur intraartikular dan ekstraartikular yang menyebabkan rasa sakit, kecacatan, sehingga kematian. Peradangan pada persendian dapat menyebabkan kerusakan sendi. Terima kasih. Terima kasih atas penyaji materi yang disampaikan oleh presentator. Selanjutnya, kesimpulan akan dibacakan oleh Notulen kepada Rima Hendra. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya sebagai Notulen akan membacakan kesimpulan materi kita pada hari ini. Rheumatoid arthritis merupakan penyakit autoimun yang mengenai jaringan persendian dan organ lainnya yang ditandai dengan adanya sinovitis erosif sistemik. Penyebabnya antara lain autoimun, endokrin, metabolik, faktor genetik atau lingkungan, infeksi Streptococcus hemolyticus dan Streptococcus non-hemolyticus. Penata laksanaannya dibagi menjadi farmakologi dan non-farmakologi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Notulen untuk menyampaikan kesimpulan. Saya sebagai moderator pada hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Selanjutnya, saya kembalikan kepada MC, kepada Cindy, dipersilahkan. Terima kasih untuk kelompok yang sudah menyampaikan materinya pada hari ini. Acara selanjutnya adalah penutup. Mohon maaf jika penyampaian ada salah atau perbuatan kata. Saya selaku MC undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.